diskusi masih dengan tema yang sama. Gus Nur ditangkap, hukum makin suka-suka. Alhamdulillah kita masih tetap bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Beberapa keterangan baik yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kosinuddin maupun oleh Dr. Muhammad Taufik memberikan penegasan poin yang penting bahwa dalam persoalan proses hukum mulai sejak awal dalam hal prosedur penangkapan hingga kemudian dilakukan proses hukum tahap berikutnya, pentingnya untuk bisa merealisasikan prinsip equality before the law, kesamaan di mata hukum, di muka hukum kepada siapapun sebelum sampai kemudian dilakukan proses hukum hingga kemudian ditetapkan sesuai dengan materi-materi dakwaan yang ditujukan kepada yang menjadi tersangka begitu. Saya ingin kembali ke Pak Taufik berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan awal saya berkaitan dengan positioning gugatan pra peradilan tadi, Pak. Seperti apa urgensinya kalau begitu, Pak? Ya, tadi saya sebut salah satu asas penting pemberlakuan hukum acara pidana adalah due process of law. Apa itu? Ketika menegakkan hukum harus dengan cara-cara pula yang tidak melanggar hukum. Jadi kenapa harus ada yang disebut pra-peradilan? Itu pra-peradilan ini kan baru muncul di tahun 80-an. Kenapa itu harus dimunculkan? Karena itu konsekuensi yuridis, karena kita meratifikasi deklarasi hak asasi manusia, maka mau tidak mau kita harus bertanggung jawab bahwa seseorang yang ditangkap, dihukum, disita, diambil barangnya, itu harus mendapat perlindungan hukum. Jadi, kalau di dalam bahasa hukum, pra-peradilan itu bagian dari legal audit. Dan itu harus dilakukan. Kenapa? Harus ditanya dulu, surat perintahnya benar apa tidak. Kemudian, surat penangkapannya benar apa tidak. Kemudian yang berikutnya, apakah di dalam proses itu, polisi telah ketika melakukan penangkapan dan penahanan sudah melengkapi dua alat bukti sebagaimana yang dipersyaratkan di pasal 184. Saya masih ingat ketika masih ada Laskar Jihad, kami mengajukan pra-peradilan di Surabaya. Saat itu Ja'far Umar Tholib dianggap melakukan ikut serta di dalam pembunuhan karena anak buahnya melakukan rajam. Kemudian pada saat itu belum ada teknologi email yang maju, handphone pun juga belum canggih, ditangkaplah dia dengan faksimil. Itu bagian dari due process of law, dan kemudian hakim mengabulkan keberatan kami bahwa penangkapan Ja'far itu tidak benar, karena yang namanya surat perintah penangkapan itu harus tanda tangan basah. Surat perintah penahanan juga harus tanda tangan basah. Oleh karena itu pengadilan Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan dan akhirnya Ja'far dibebaskan. Jadi dalam konteks ini fungsi dari pra-peradilan itu adalah menguji tadi yang disebut due process of law. Proses penegakan hukum ini benar nggak? Ada nggak yang dilanggar? Cacat nggak itu formilnya? Karena pra-peradilan itu adalah peradilan tentang acara formil ya. Jadi diperiksa dulu semua kelengkapannya itu benar apa enggak. Kalau itu saja tidak benar ya memang Gus Nur harus dilepaskan. Jadi tujuan dari pra-peradilan itu dua. Satu, itu dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Yang kedua itu bagian dari legal audit bahwa siapapun yang bertindak sebagai penegak hukum dia tidak boleh melanggar hukum dan dia harus mentaati hukum. Itu dari kami, Mas Slamet Sugianto. Ya, terima kasih Pak Taufik.